Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus syam. Selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan puasa, bulan yang penuh dengan ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui sampai saat ini HIV AIDS adalah penyakit yang belum diketemukan obatnya. Tidak ada obat penyakit HIV AIDS. Namun yang menjadi prihatin bagi kita adalah jumlah penderita HIV AIDS terus bertambah setiap tahunnya. Di Kota Tanjung Pinang, dari data Dinas Kesehatan, penderita HIV AIDS setiap tahunnya mengalami pertambahan, terus bertambah. Lebih daripada 100 orang bertambah setiap tahunnya mengidap HIV AIDS di Kota Tanjung Pinang. Data dari tahun 2009 sampai dengan 2020, tercatat sebanyak 1.178 orang di Kota Tanjung Pinang mengidap HIV AIDS. Ini jumlah yang tidak sedikit, yang harus mendapat perhatian untuk sama-sama kita melakukan upaya meminimalisir, melakukan upaya untuk mencegah agar angka ini tidak terus bertambah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda penyebab HIV AIDS? Dari data Dinas Kesehatan, sebagian besar penyebab HIV AIDS adalah perilaku seks bebas atau perlakuan zina. Ini adalah perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh agama Islam. Perbuatan keji dan perbuatan dosa besar. Ternyata sebagian besar pengidap HIV AIDS adalah pelaku perbuatan seks bebas dan zina. Padahal Al-Quran telah jelas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina," dan jangan kita mendekati zina. "Innahu kana fahisyah." Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita mendekati zina saja tidak boleh, apalagi sampai melakukan perbuatan tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus menjauhi perbuatan zina ini sejauh-jauhnya. Kemudian yang kedua, ada juga penyebab HIV AIDS adalah perilaku menyimpang, yakni homoseksual. Tercatat di Kota Tanjung Pinang 2018, angka HIV AIDS dari pelaku homoseksual sebanyak 21 orang. Namun pada tahun 2019 meningkat menjadi 29 orang. Ini harus mendapat perhatian kita semua. Padahal Al-Quran sudah jelas mendokumentasikan bagaimana Allah menghancurkan umatnya Nabi Lut. Bagaimana umatnya Nabi Lut dihujani oleh hujan batu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perbuatannya melakukan seks menyimpang, suka sama lelaki, suka sama jenis. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita bahwa perbuatan tersebut tentu akan mengundang azab dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah murka, maka azab akan menimpa. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melakukan upaya untuk menekan angka HIV AIDS, untuk meminimalisir angka HIV AIDS, agar Tanjung Pinang pertumbuhan atau penambahan HIV AIDS bisa kita rem, bahkan bisa kita tekan seminimal mungkin, tidak terjadi pertambahan penderita HIV AIDS lagi. Oleh karena itu perlu upaya bersama yang kita lakukan. Yang pertama tentunya kita mulai dari lingkungan keluarga kita sendiri. Maka kita bekali anak-anak kita dengan pendidikan iman yang kuat, fondasi agama yang kuat, sehingga
mereka akan bisa membentengi diri mereka sendiri. Mereka akan bisa mengatur diri mereka sendiri agar tidak terjerumus kepada lembah kemaksiatan, lembah perzinaan, pelaku homoseksual. Maka ini perlu kita perhatikan pendidikan agama anak-anak kita. Jangan pernah kita lalai terhadap pendidikan agama anak-anak kita. Karena pendidikan agama tersebutlah yang akan menjadi bekal hidup mereka. Mereka menjalani kehidupan ini hingga mereka meninggalkan dunia. Kemudian yang kedua, maka pedulilah kita terhadap lingkungan kita masing-masing. Apabila kita mendapati, misalnya kita mencurigai, ada orang yang tinggal serumah, namun belum pernah menunjukkan bukti pernikahan yang sah, belum pernah menyerahkan misalnya kepada Pak RT fotokopi surat nikah, maka cross-check, lakukan tabayun agar jelas. Kemudian apabila kita mendapati ada kos-kosan yang terjadi percampuran antara laki-laki dan perempuan misalnya, kita sampaikan kepada pemilik kos untuk memisahnya. Kemudian yang terakhir, kepada penderita HIV/AIDS, kepada ODH, dan kepada pelaku-pelaku perbuatan zina, homoseksual, dan sebagainya, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ajal sampai ke tenggorokan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Innahu huwa ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bertobatlah, Allah Subhanahu, insya Allah akan menerima taubat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.